Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minardi, pengawas SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, di mana Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 ini meliputi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemecahan masalah berkaitan dengan analisis butir soal secara kualitatif yang berbasiskan Excel. Pada kesempatan ini, permasalahan tentang analisis butir soal ini saya temukan ketika melakukan pemantauan tentang pelaksanaan penilaian akhir semester yang kemarin, semester 1 untuk tahun pelajaran 2022-2023, di mana sekolah yang saya lakukan pemantauan itu terdiri dari 12 sekolah, yaitu 5 sekolah negeri dan 7 sekolah swasta. Ada 2 sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bekasi, 3 sekolah negeri di Kota Bekasi, dan ada 7 sekolah swasta di Kota Bekasi. Bapak Ibu beserta pemirsa sekalian, pada hasil pemantauan tersebut, ternyata secara umum pelaksananya itu berjalan dengan baik, walaupun PKKM telah dicabut, namun pelaksanaan penilaian akhir semester ini dilakukan ada 2 cara, yaitu ada sebagian sekolah yang dilakukan secara online. Jadi peserta didik di dalam mengerjakan soal-soalnya itu menggunakan HP mereka. Kemudian ada juga secara offline, jadi mereka berbasis kertas. Jadi ada beberapa sekolah yang pelaksanaan PAS ini berbasis kertas, jadi seperti kayak dulu gitu menggunakan kertas. Berbagai alasan dilakukan oleh sekolah sehingga memilih yang offline tersebut. Nah, pada saat saya melakukan pemantauan, ternyata ada beberapa temuan yang itu berkaitan dengan persiapan pelaksanaan PAS tersebut. Setelah dilakukan wawancara dengan kepala sekolah serta staf manajemen sekolah, bahwa ternyata soal-soal yang digunakan untuk penilaian akhir semester tersebut, secara umum atau hampir semuanya sekolah itu belum melakukan analisis soal secara kualitatif. Jadi hampir semua sekolah, atau bahkan dari 12 sekolah itu, soal-soal yang digunakan untuk PAS belum dilakukan analisis secara kualitatif. Alasannya, hampir semua guru mengatakan bahwa belum mengetahui bagaimana cara melakukan analisis kualitatif. Yang mereka ketahui adalah analisis kuantitatif. Ini yang menjadi akar masalah di sekolah. Ternyata banyak guru yang belum memahami tentang bagaimana menganalisis soal secara kualitatif. Nah, dari situlah, dari akar masalah itu, maka saya sebagai pengawas memberikan alternatif solusi, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada para guru agar bisa melakukan analisis kualitatif terhadap butir soal yang digunakan untuk PAS tersebut. Sedangkan aplikasi yang saya berikan itu aplikasi yang berbasis Excel, sehingga sangat mudah digunakan karena pada dasarnya hampir setiap guru itu sudah memahami tentang Excel. Karena mereka selama ini terbiasa mengolah nilai dengan menggunakan Excel, sehingga ketika diberikan aplikasi analisis kualitatif soal yang berbasis Excel, mereka sangat mudah memahaminya. Jadi soft copy saya berikan,
kepada para guru tersebut yang kalau aplikasi itu dibuka, maka tampilan covernya seperti ini. Ini tampilan covernya seperti ini. Tapi pada kesempatan video ini saya tidak menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi ini dikarenakan waktunya yang tidak mungkin cukup. Tetapi saya sudah mengupload sebelumnya di beberapa bulan lalu tentang bagaimana cara menggunakan analisis kualitatif soal butir soal di sini. Nah, setelah alternatif solusi saya berikan berupa memberikan soft copy dari analisis butir soal yang berbasis Excel tersebut, maka pada akhirnya guru tersebut mudah atau bisa melakukan analisis. Jadi soal-soal yang mereka buat, soal-soal yang mereka buat itu bisa dilakukan analisis dengan aplikasi ini, dengan aplikasi yang berbasis Excel ini, dan mereka sangat bahagia gitu, gembira gitu, karena ternyata tidak sulit melakukan analisis kualitatif, karena dengan menggunakan aplikasi ini mereka hanya mengentry komponen-komponen dari butir soal itu dan simpulannya akan muncul sendiri di hasil akhirnya. Jadi sangat mudah buat mereka, sehingga kedepannya sebelum melakukan ujian, terlebih dahulu akan dilakukan analisis kualitatif, baru hasilnya diperbaiki sesuai dengan simpulan yang dihasilkan dari analisis kualitatif tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ini ada beberapa sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis secara kualitatif, dan berkaitan dengan analisis kualitatif ini, sesuai apa yang saya katakan di depan tadi bahwa sudah saya upload di beberapa bulan sebelumnya, itu bisa dilihat di sini. Ini kalau saya klik, maka akan muncul link YouTube saya. Nah, disinilah, maaf nih ada iklannya dulu. Kalau diputar, di dunia ini, gelap dan terang saling berdampingan. Kita selalu punya hak untuk memilih. Oke, nah ini teman-teman, aplikasi ini yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Jadi kalau zaman waktu ini dibuat itu namanya adalah Direktorat Pembinaan SMA. Namun kalau sekarang namanya Direktorat SMA, apapun namanya itu tidak masalah, karena masih tetap di bawah Kementerian Pendidikan bahwa sudah saya sampaikan, sehingga Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, tidak perlu saya menjelaskan lagi, sehingga cukup nanti dari link itu, link ini nanti saya uraikan di deskripsi yang akan datang. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, itu alternatif pemecahan masalah berkaitan dengan analisis butir soal secara kualitatif yang saya temukan, saya dasarkan dari temuan pada saat pemantauan pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil yang kemarin. Mungkin itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.